Saatnya kita akan melakukan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita sebelumnya berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, bersyukur untuk persekutuan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Ketika kami boleh berhenti sejenak dari segala aktivitas kami dan mengisi hidup kami bersama-sama dengan Tuhan dalam persekutuan di keluarga kami masing-masing. Kami memohon ya Allah, Roh-Mu terus menuntun kami. Terlebih saat ini ketika firman-Mu hendak diberitakan, kuasai hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga kami semua yang mendengar, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Nama-Mu dimuliakan dalam hidup kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari surat Roma pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dalam Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang percaya lalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Berharap kabar Bapak Ibu sehat semua. Dan kalaupun kita kurang sehat, tetaplah percaya bahwa dokter memberi kita obat, Allah memberkati obat-obatan dan upaya untuk kesehatan kita. Jangan pernah khawatir. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, sewaktu saya sekolah, teman-teman saya senantiasa bergurau. Ya biasalah kalau anak SMA, kita biasanya bersenda gurau dan sedikit juga ada serius. Mereka katakan enak ya jadi orang Kristen. Tidak perlu puasa. Tidak perlu bangun pagi-pagi kemudian harus wudhu. Doa bisa di mana saja kalau orang Kristen. Tidak puasa pun masuk surga. Asal percaya Yesus, kata mereka. Waktu itu saya ya hanya senyum-senyum saja. Tapi setelah lama-kelamaan saya mengerti bahwa jadi Kristen bukanlah hal yang mudah. Bukan saja sekedar percaya. Dalam bacaan kita juga membaca bagaimana pemahaman orang Roma ketika mereka memahami bahwa karena kasih Yesus yang begitu besar,
ya enak saja, mereka bisa saja berbuat dosa. Bacaan kita tidak bisa dilepaskan dari Roma pasal 5 ayat 20. Di sana dikatakan bahwa tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Menurut mereka demikian. Tapi Paulus mengatakan, jika demikian apakah hendaknya kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin besar kasih karunia itu? Mereka menganggap bahwa kasih anugerah Tuhan bersangkut paut dengan hukum Taurat. Paulus mengatakan tidak. Kasih anugerah Tuhan dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Pembenaran itu tidak berkait erat dengan tuntutan hukum Taurat. Paulus mempersoalkan dan menolak anggapan bahwa mereka yang percaya boleh berbuat dosa terus dan aman saja karena ada anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Dengan tegas Paulus menegaskan bahwa orang yang sungguh percaya kepada Yesus, dia harus berani mati dalam kehidupannya. Ayat 3 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Maksudnya bukan mati tubuh, bukan mati fisik, tetapi bagaimana kita hidup sebagai orang yang percaya, mati terhadap dosa, serta kita hidup di dalam anugerahnya karena iman dan rahmat di dalam Yesus Kristus. Kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ayatnya yang ke-6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang, agar jangan sampai kita menghambakan diri kepada dosa. Apa sih maksud dari manusia lama? Maksud dari manusia lama adalah karakter diri kita. Karakter kebiasaan lama kita telah mati, dan yang ada di dalam diri kita adalah pembaharuan yang telah Yesus kerjakan. Dasar pengajaran ini hendak menegaskan kesatuan atau persekutuan orang beriman, saya dan Bapak Ibu semua di dalam Yesus yang telah mati dan bangkit. Bagi orang percaya, kematian dan kebangkitan Yesus membawa kematian kita terhadap dosa dan kebangkitan kita terhadap hidup baru, seperti yang Yesus ajarkan, seperti yang Yesus lakukan. Orang-orang percaya yang telah dibenarkan oleh Allah adalah orang-orang yang saat ini sedang hidup dalam kasih karunia. Oleh karena itu pada ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus. Hidup bagi Allah dalam Kristus. Hidup bagi kemuliaan Allah dalam Yesus Kristus. Ya, sama seperti Yesus yang memuliakan Allah ketika di dalam dunia ini. Sebagai murid-muridnya, kita patut melakukan itu. Tema kita kan mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Karakter Yesus
yang telah diteladankan olehnya. Itulah yang sepatutnya kita hidupi dan kita rayakan, kita jadikan kehidupan kita seperti yang telah dikerjakan oleh Yesus. Yesus kan Allah, bagaimana kita sama seperti Dia? Kadang kita ngeles begitu ya. Yesus kan Tuhan, tapi ingat Dia juga manusia. Dia juga punya lelah, sehingga Dia beristirahat, tertidur juga di kapalnya, di perahunya. Dia juga pernah marah, jengkel. Dia juga berdoa dalam kelemahannya. Yesus dalam kesehariannya seperti manusia, dan kita patut meneladaninya. Lebih dari itu, karakter yang ditampilkan oleh Yesus, hidup dalam kemuliaan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, harus juga menjadi model kehidupan kita. Yesus kan selalu berdoa pada Tuhan, pada Allah Bapanya. Ya patutlah kita terus berdoa. Berdoa agar persekutuan kita bersama-sama dengan Allah terus terjadi. Roh Kudus terus menuntun kita. Berdoa bukan saja minta aman, minta berkat, tetapi bagaimana memohon penyertaan agar kita dapat menjalani hidup ini melepaskan karakter-karakter lama kita. Yesus orangnya berbelas kasih, peka terhadap kehidupan ini. Kita diminta juga terus peka dalam kehidupan ini. Saat ini pandemik, kita sedang diuji. Sejauh mana rasa belas kasih kita? Sejauh mana keterbukaan diri kita kepada orang lain? Banyak gereja-gereja saat ini sibuk dengan ibadah sosial. Sejak pandemi, mereka pada hari-hari tertentu membungkus nasi, menyiapkan makanan untuk orang-orang kecil. Mereka mengirim vitamin untuk rumah sakit. Mereka peduli dengan lingkungan dan bangsa ini. Mereka berdoa, ya, dan mereka juga beraksi bagaimana menunjukkan belas kasihan kepada lingkungan, peka pada lingkungan. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, mengikut Yesus keputusanku menantang kita semua. Sudahkah kita mematikan manusia lama kita dengan segala keegoisan kita? Menutup diri kita dan tidak mau terbuka dengan hal-hal yang baru. Saat ini terjadi hal yang baru. Oleh karena itu kita perlu membuka wawasan kita, membuka pikiran kita dengan keadaan yang baru ini. Sebenarnya juga tidak baru-baru amat. Karena kebiasaan cuci tangan, Yesus dan masyarakat orang Yahudi sudah melakukannya. Kalau masuk rumah itu cuci tangan bagi tradisi orang Yahudi. Saat ini diingatkan lagi, cuci tangan. Itu karakter yang terjadi, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kepekaan sosial. Dulu orang-orang yang sakit kusta dipandang hina. Mereka berdosa. Saat ini orang yang COVID, orang baru batuk saja kita sudah ketakutan. Boleh waspada, tapi hati kita di mana juga? Kita bersama-sama diajak untuk hidup mengikut Yesus keputusanku. Mematikan karakter-karakter kita, kebiasaan-kebiasaan lama kita, dan bangkit
dalam persekutuan yang baru dengan Kristus yang bangkit itu. Roh Kudus akan terus menolong kita. Roh Kudus akan memelihara dan menguasai kita untuk terus percaya dan melihat karya Allah dalam hidup ini. Dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya yang telah dibenarkan oleh belas kasihan-Nya, kita juga menggunakan belas kasihan itu untuk mewujud nyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kita berbelas kasih pada lingkungan kita. Banyak sekarang gereja-gereja yang berani untuk anggaran-anggarannya lebih banyak penekanan pada diakonia. Karena memang situasinya demikian. Kalau dulu penekanan atau persekutuan menjadi penting atau diperhatikan, tapi sekarang porsi diakonia harus lebih dipentingkan. Karena memang persekutuan kita di rumah kita masing-masing. Guyub kita terlihat ketika kita beraksi, memberi hati kepada orang lain. Kita mendapat berkat kasih karunia Allah, pembenaran itu untuk memuliakan Dia. Sudahkah hidup kita memuliakan Dia? Di Roma pasal 12 ayat 2, Paulus ingatkan kepada kita sekalian bahwa berubahlah oleh pembaharuan budi. Manusia lama kita mati, manusia kita baru, yang baru ada, memperbaharui hidup kita, membuat kita semakin peka pada panggilan Tuhan. Jangan sampai pandemi ini justru menjadi batu sandungan untuk kita kemudian tertutup, tidak mau berbuat apa-apa, jadi gereja yang diam saja, cukup mengirim firman begitu saja, cukup melakukan ibadah. Kita peka untuk memberi hati kepada orang lain. Mau ambil anggaran dari mana? Anggaran dari berkat Tuhan. Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita. Sejauh mana kita mengelola berkat-berkat itu untuk kemuliaan Allah dalam pelayanan yang kita kerjakan. Tuhan akan menolong kita memperbaharui budi kita, pikiran kita, untuk kemuliaan-Nya dalam persekutuan bersama dengan Kristus. Amin. Mari kita menyampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Oleh kemurahan-Mu, kami hidup dalam pembaharuan budi. Kami mendapat kasih karunia dari Yesus Kristus. Dan biarlah persekutuan kami dengan Yesus Kristus terus membawa kemuliaan Tuhan. Ketika Roh Kudus menuntun kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, ampuni kami, manakala kami gagal untuk berkarakter seperti Kristus. Menata kehidupan baru kami. Kami jujur seringkali gagal untuk melakukan kehendak-Mu. Kami percaya padamu, tapi kami seringkali tidak mempercayakan hidup kami padamu. Ampuni kami Bapa. Saat ini kami terus memohon kiranya pengasihan Tuhan menuntun kami untuk mati bagi dosa-dosa kami, meninggalkan kehidupan lama kami, dan terus hidup memperbaharuinya bersama dengan tuntunan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pemerintahan negara kami. Kami memohon berkat hikmat pengasihan Tuhan ada pada para pemimpin kami, terlebih Presiden dan seluruh menteri.
ketika mereka menata pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kesejahteraan kami bangsa Indonesia, untuk upaya pemerintah memulihkan perekonomian, menekan dari laju COVID-19 ini. Tuhan terus membimbing mereka semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis dan tenaga non-medis yang terus bekerja untuk kemanusiaan, untuk kesehatan para pasien. Tambahkan kekuatan kepada mereka, berikan kesehatan kepada mereka, berikan sukacita pada mereka dan keluarga mereka untuk terus memberi diri mereka dalam penanganan terhadap pasien-pasien yang datang untuk dirawat. Kami juga memohon hikmat Tuhan memberkati para ilmuwan, para peneliti, agar mereka dapat segera menemukan obat penawar, vaksin bagi sakit penderitaan kami terhadap pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa kuasa kasih Allah terus bekerja di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang sakit ini, Bapa. Kami memohon Tuhan juga menguatkan kami, melindungi segala aktivitas kami, menuntun kami dan memberi hikmat kepada kami, karena kami harus kembali beraktivitas dalam suasana keadaan baru, di tengah-tengah orang-orang banyak, di tengah lingkungan yang sedemikian rupa yang kami tidak tahu apakah di sana ada virus atau tidak. Kami terancam senantiasa. Tolonglah kami Bapa, perlindungan dan hikmat Tuhan menolong kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Bapa, jemaat Tuhan yang oleh karena pandemi COVID ini terdampak. Mereka kesulitan dalam berbagai aktivitas mereka. Kami tidak bisa membangun persekutuan bersama-sama di gedung gereja. Kami kehilangan pekerjaan. Kami tertekan dan merasa dalam kecemasan. Pengasihan Tuhan ada pada kami. Perlindungan Tuhan dan persekutuan di dalam Roh Kudus terus menolong kami untuk berpengharapan kepada Tuhan. Menolong kami untuk terus menghadirkan pengharapan bersama-sama dengan lingkungan kami dalam persekutuan kami, baik di dalam keluarga kami masing-masing maupun di mana kami terhubung dengan orang-orang yang menjadi bagian dalam hidup kami. Kiranya persekutuan bersama dengan Allah menolong kami untuk terus membangun persekutuan dengan saudara-saudara kami yang demikian. Kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sakit karena usia maupun juga karena kesehatan mereka. Ibu Anawati Tunardi, Bapak Bonar Fredik Purba, Ibu Engelina Maria Laramundi Takumangsang, Bapak Vencer Rompas, Bapak Theo, Bapak Heri Sunardi, Ibu Teni yang juga di dalam perawatan kesehatannya, Ibu Kesia Sumarni, Bapak John Siahaya, Bapak Ari Lengkong, Ibu Ani Dila Rihite, Ibu Heni Manumpil. Padamu Tuhan kami menyerahkan kekasih-kekasih-Mu ini dalam perawatan keluarga maupun dalam perawatan medis. Tuhan memberkati upaya kesehatan kekasih-kekasih-Mu ini. Bagi mereka yang sakit yang kami tidak ketahui, Tuhan pun menghampiri mereka. Bagi mereka yang terbeban, Tuhan mendampingi mereka. Dan kehadiran Tuhan dirasakan oleh mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang dekat dengan kami maupun yang jauh dengan kami, yang bekerja maupun yang masih studi. Roh Tuhan juga menuntun membimbing mereka.
Kami mendoakan keluarga-keluarga dalam jemaat Tuhan, keluarga Janet Mauri, keluarga Manahara Siahaan, keluarga Edwin Wilson Yakob, keluarga Adi Pelokila, keluarga J.A. Lengkong, keluarga Yonas Hendrik Kalisaran. Keluarga-keluarga ini dalam pergumulan mereka masing-masing. Anak cucu mereka kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kasih setia dan rahmat Tuhan senantiasa ada bagi keluarga ini. Kami juga bersyukur bersama kekasih-kekasih Tuhan yang bertemu dengan hari ulang tahunnya. Kami mendoakan Saudari Yunike Kristi Rompas, anak Magnu Agustia Adi Winarto, anak Sebastian Renard Morganda Parulian Siahaan. Berkati mereka semua Tuhan. Bagi anak-anak kami, Tuhan mendampingi tumbuh kembang mereka dan memberkati orang tua mereka. Kami menyerahkan pelayanan yang kami kerjakan, rencana-rencana kami untuk membuka kembali ibadah di gereja, pelayanan yang kami kerjakan saat ini. Tuhan memberkati TK Ruth yang sedang mencari murid baru, dan juga tenaga sekretariat. Tuhan juga memberkati mereka. Memberkati Pak Rudi yang telah membantu kami, memfasilitasi kami untuk melakukan ibadah secara online saat ini. Kuasa dan berkat Tuhan, pengasihan-Mu terus bersama-sama dengan kami. Kami serahkan hidup kami ke depan dalam berkat Tuhan, agar kami dapat menjalani hari-hari kami dalam persekutuan dengan Kristus Yesus. Dimuliakanlah nama-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini doa ini akan kami dasarkan dengan doa yang Yesus Kristus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, mari kita kembali ke rumah tangga kita masing-masing. Muliakanlah Allah dalam hidupmu. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Arahkanlah hati dan pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.